Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Dasar Manajemen Pendidikan, akan mempresentasikan materi manajemen kesiswaan atau peserta didik. Perkenalkan sebelumnya, saya Vanita Tunharida, presensi 36. Saya Aprilia Nurleli, presensi 15. Saya Anggi Kartika, presensi 12. Pada materi kali ini, manajemen kesiswaan meliputi yang pertama perencanaan kesiswaan, kedua penerimaan peserta didik, ketiga orientasi peserta didik baru, selanjutnya pengelolaan siswa, kelima pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran, yang keenam mutasi dan dropout, yang ketujuh sistem tingkat dan non-tingkat, yang kedelapan layanan khusus, dan yang terakhir ekstrakurikuler dan OSIS. Perencanaan kesiswaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan penataan dan pengaturan segala aspek dari masuk hingga lulusnya peserta didik. Waktu dan apa saja yang dilakukan? Waktunya yaitu dari mulai awal proses pendaftaran hingga siswa lulus lalu menjadi alumni. Hal yang dilakukan yaitu menata ukuran sekolah, kelas, kebutuhan siswa, tenaga pendidik, dan staf, serta perbandingan jumlah siswa dan tenaga pendidik. Penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, analisis penerimaan untuk merencanakan jumlah siswa yang diterima mencakup daya tamu sekolah dan kelas, perbandingan tenaga pengajar dan siswa, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, kebijakan penerimaan peserta didik baru secara online sesuai dengan PPRI nomor 17 tahun 2010 pasal 82 ayat 1. Yang ketiga, kriteria peserta didik baru. Bisa dilihat dari nilai, jika zonasi, maka dari jarak rumah. Yang keempat, prosedur penerimaan peserta didik baru dari awal mendaftar hingga verifikasi data, daftar ulang, lalu sah menjadi siswa. Orientasi peserta didik baru. Nah, tujuannya itu untuk mengenalkan lingkungan sekolah, baik kesiswaan sarana dan prasarana, visi misi sekolah, tata tertib, dan program sekolah. Pengelompokan siswa. Pengelompokan atau classification adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimaksud agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Jenis pengelompokan menurut Iker. 1. Pengelompokan atas fungsi integrasi. 2. Pengelompokan atas fungsi perbedaan. Menurut Semiawan. 1. Pengelompokan menurut kesenangan berkawan. 2. Pengelompokan menurut kemampuan. 3. Pengelompokan menurut minat. Menurut rekan, 1 yaitu the non-grade elementary school, 2 multigrade and multi-age grouping, 3 the dual progress plan grouping, 4 self-contained classroom, 5 team teaching, 6 departmentalization, 7 ability grouping. Pencatatan kehadiran atau tidak kehadiran. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Untuk tertib administrasi, maka pihak sekolah melakukan pencatatan atas kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dalam suatu buku yang lazim yang disebut buku presensi untuk kehadiran dan buku absensi untuk ketidakhadiran. Pencatatan kehadiran dan tidak kehadiran lazimnya dilakukan saat peserta didik masuk jam pertama, di mana pendidik mempresensi peserta didik satu persatu. Selain agar mengenal satu persatu,
juga untuk mengetahui peserta didiknya yang hadir ataupun absen. Mutasi. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas lain yang sejajar, dan atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain yang sejajar. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu yang pertama, mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Tujuan mutasi ekstern adalah yang pertama, mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, mutasi ekstern harus memenuhi beberapa ketentuan, antaranya yaitu permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan yang dapat dibenarkan, yaitu keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Yang B, mutasi peserta didik berlaku dari 1. Sekolah negeri ke sekolah negeri maupun ke sekolah swasta. Yang kedua, sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri. Yang ketiga, sekolah swasta menggabung ke sekolah swasta yang juga bergabung. Prosedur mutasinya adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah membuat surat keterangan pindah. Kedua, surat keterangan pindah tersebut harus diketahui dan disahkan oleh Kantor Wilayah Pendidikan Nasional yang akan ditinggalkan maupun yang akan didatangi. B. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah atau yang dikenal dengan istilah kenaikan kelas. Kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. Secara umum, faktor penyebab mutasi peserta didik dapat dikelompokkan atas, yaitu faktor peserta didik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Dropout adalah peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan peserta didik dropout sekolah sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan mengikuti pelajaran menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. 2. Peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. 3. Peserta didik sakit parah. 4. Peserta didik terpaksa bekerja. 5. Peserta didik di-drop out oleh sekolah karena sudah tidak dapat dididik lagi. 6. Peserta didik itu sendiri yang tidak mau lagi sekolah. Dan 7. Peserta didik yang mengalami kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah tetap. Sistem tingkat dan non-tingkat. Sistem tingkat adalah sesuatu penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan 1 tingkat lebih tinggi. Kriteria mengacu pada prestasi akademik dan prestasi lainnya, sedangkan waktu mengacu pada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Menurut Imron, sistem non-tingkat dikembangkan berdasarkan pandangan psikologi yang menyatakan bahwa meskipun peserta didik dalam kondisi sama, tetapi realitasnya tidak ada yang sama persis. Selalu ada perbedaan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Kelebihan sistem tingkat yang pertama,
sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Yang kedua, efisien, karena sistem ini menggunakan sistem pembelajaran klasikal. Yang ketiga, rasa sosial peserta didik lebih tinggi. Yang keempat, memudahkan dalam proses administrasi. Kekurangan dari sistem tingkat, yang pertama, peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologis. Yang kedua, peserta didik yang kemampuannya tinggi tidak sabar menunggu peserta didik yang kemampuannya rendah. Peserta didik yang kemampuannya rendah merasa terpaksa untuk mengikuti peserta didik yang kemampuannya tinggi. Yang ketiga, kurang adanya kompetisi antara peserta didik. Yang keempat, hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah. Kelebihan dan kekurangan sistem non-tingkat. Kelebihan dari sistem non-tingkat. Yang pertama, peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin tanpa terhambat oleh peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil paket program sesuai keinginan dan kesempatannya. Yang ketiga, peserta didik yang kemampuannya tinggi akan lebih cepat menyelesaikan program. Sebaliknya, peserta didik yang kemampuannya rendah tidak merasa dipaksa mengikuti peserta didik yang cepat. Yang keempat, melatih kemandirian peserta didik. Kekurangan dari sistem non-tingkat, yang pertama, rasa sosial peserta didik berkurang. Yang kedua, peserta didik memerlukan penasihat akademik yang mampu mendampingi dan membantu peserta didik agar dapat mengambil paket program dengan benar. Yang ketiga, sulit dalam proses administrasi. Nah, di dalam sekolah pasti memiliki ada beberapa layanan khusus. Nah, berikut adalah layanan khusus di sekolah. Yang pertama, layanan kafetaria atau kantin, layanan kesehatan, layanan koperasi, perpustakaan, laboratorium, terus juga ada layanan BK. Ekstrakurikuler dan OSIS. OSIS menurut Kusumaningrum dan BMT, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah yang sah. OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diikuti oleh para siswa untuk mengembangkan minat atau bakat masing-masing yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Tujuan OSIS. 1. Menampung ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa. 2. Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan para siswa. 3. Sarana dan tempat berkomunikasi untuk menyampaikan pemikiran dan pengambilan keputusan. Manfaat ekstrakurikuler yaitu 1. Untuk membangun semangat dan mentalitas siswa. 2. Untuk memperluas interaksi siswa. 3. Untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam melatih dan mengembangkan kreativitas lebih mendalam. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan siswa dalam bergaul. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.